Uangnya tentu kalau kita lihat sudah ada, artinya demand-nya sudah ada, begitu nasabah-nasabah atau para debitur atau para konsumen yang sudah menunggu 2 tahun lebih dengan situasi pandemi, PSBB, PPKM yang tidak bisa keluar dan segalanya. Kendaraan mereka juga mungkin sudah tua, lebih dari 6-7 tahun, mereka sebenarnya sudah menanti untuk membeli kendaraan. Nah, tantangannya adalah pada saat pandemi kita sangat khawatir di mana perbankan mau tidak mengucurkan dananya kepada perusahaan pembiayaan karena kami sangat bergantung 70% pendanaan dari perbankan. Kita lihat beberapa bulan terakhir atau 6 bulan terakhir saya juga sering dihubungi oleh perbankan-perbankan besar untuk mengadakan MOU untuk menyampaikan bagaimana situasi perusahaan pembiayaan saat ini dan data menunjukkan perusahaan pembiayaan sangat sehat dan bahkan sudah sehat walaupun pandemi terjadi. NPF perusahaan pembiayaan menunjukkan angka kurang lebih sekitar 2,6-2,7%, dan ini jauh dari batas yang ditentukan oleh regulator di mana kita tidak boleh mempunyai NPF lebih dari 5%. Ini sudah menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan walaupun saat volume turun, walaupun kita mengalami kontraksi yang sangat dalam minus 18% tahun 2021, kami bisa menunjukkan bahwa kami tetap positif secara industri dengan labanya yang positif, kami tetap bisa tumbuh dengan sehat. Demikian, Mbak Neke. Baik, kalau kita mengingat kunjungan Presiden ke Korea Selatan ini mendatangkan investasi yang nilainya luar biasa ya Pak Suwandi. Salah satu fokusnya juga adalah untuk bisa membangun industri mobil listrik di Indonesia. Anda lihat seperti apa permintaan mobil listrik di Indonesia saat ini? Ya, pembiayaan mobil listrik sebenarnya berbicara mengenai sustainable financing. Ini sudah menjadi topik dunia di mana presiden kita juga menjadi presiden G20. Sustainable financing atau kita kenal dengan green financing secara bertahap perlahan tentu akan terjadi di mana-mana, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, ini juga sudah kita lihat untuk industri otomotif di mana banyak para atau automaker atau manufaktur dari kendaraan sudah perlahan masuk ke pembuatan kendaraan yang dari combustion sekarang masuk ke hybrid, bahkan masuk ke EV atau electronic vehicles. Nah, ini akan terjadi, tapi apakah akan terjadi langsung? Saya tentu menyampaikan bahwa untuk segera merubah pola kita dari mengendarai kendaraan combustion terus masuk ke electric vehicle, tentu ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi. Pertama dari sisi harga. Harganya electric vehicles masih sangat mahal. Kedua, kita bicara dari sisi infrastruktur, SPKLU-nya atau tempat-tempat charging daripada electric vehicle itu sudah banyak atau belum. Tapi apakah kita akan ke sana? Pastinya kita akan ke sana. Gaikindo, bahkan mungkin para pemain-pemain otomotif memperkirakan mungkin electric vehicle ini akan booming sekitar tahun 2030 ke atas. Demikian, Mbak Neke. Baik, kalau kita lihat secara regulasi ini kan juga sudah banyak sekali didukung oleh pemerintah begitu. Salah satunya juga bebas ganjil genap begitu, dan semakin banyak juga kita lihat kalau di pusat-pusat perbelanjaan itu sudah banyak tempat charger untuk kendaraan listrik. Tapi saat ini meskipun tadi Bapak sampaikan kita akan menuju ke sana, tapi apakah permintaan yang mungkin untuk kelas menengah atas ini sudah didominasi oleh kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan konvensional dengan menggunakan bensin tapi dengan harga yang sama? Masih belum, Mbak Neke. Jadi memang sudah ada ya hobi atau orang yang mempunyai dana lebih untuk memberi kendaraan listrik, ada, tetapi belum dalam kapasitas demand yang sangat tinggi. Pertama tadi saya sampaikan, walaupun mungkin ada tempat charging, tapi belum banyak tempat charging. Masih sangat terbatas. Kedua, untuk charging mobil listrik itu memerlukan waktu yang lama. Misalnya kalau kita mau charging di rumah, sebagai contoh, itu memerlukan waktu kurang lebih 17 jam. Dan juga ada kapasitas watt yang harus tersedia di rumah. Misalnya dia harus, kalau mobil kurang lebih harus punya kapasitas 6.500. Nah, berapa banyak rumah yang mungkin mempunyai kapasitas watt-nya sendiri yang tersedia 6.500 ke atas. Jadi ini benar-benar memerlukan bantuan dari pemerintah untuk membangun SPKLU yang ada di mana-mana, seperti bagaimana kita dengan mudahnya mengisi bensin. Malah mungkin saya memperkirakan motor akan menjadi lebih cepat, karena yang saya dengar daripada di charging ada nanti yang portable, tinggal hanya pergi ke Alfamart, Indomaret mengganti aki listriknya atau tidak perlu di charging, tapi dengan cepat hanya mengganti dengan sistem sewa. Demikian, Mbak Ane.